Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat-sifat orang mukmin dan menjelaskan imbalan yang akan diperoleh orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki, yaitu nikmat yang mulia. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa terdapat 3 sifat orang-orang mukmin yang terkandung dalam ayat kedua dan 2 sifat lainnya yang terdapat dalam ayat ketiga, sedangkan pada ayat keempat merupakan imbalan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat orang-orang mukmin yang terkandung dalam ayat kedua diantaranya yang pertama yaitu apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba-hamba Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk melakukan hijrah dan jihad di jalannya. Kemudian diterangkan pula ganjaran yang dijanjikannya bagi orang yang berhasil mempertahankan keimanannya, di antaranya mendapatkan balasan rahmat yang luas dan memperoleh pahala besar, yakni keridhaan yang sempurna darinya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 20 hingga 22 yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberi rahmat daripadanya, keridhaan dan syurga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian sifat orang mukmin yang kedua yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah iman mereka. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124 yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman maka surah ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-imanu bin'un wa sam'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq. Ruwahul Bukhari wa Muslim.
yang artinya iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang kuat yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian sifat orang mukmin yang ketiga yaitu bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada yang lainnya. Jika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah yang menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jika bukan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, maka kepada siapa lagi? Dalam surah At-Tagabun ayat 13 yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Dari ayat di atas dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jawaban, yaitu hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Zat tersebut yang maha kuasa dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dari surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain terdapat 3 sifat orang mukmin yang terkandung dari surah Al-Anfal ayat 2 tersebut, setidaknya ada 2 sifat lain yang menggambarkan seseorang mukmin sejati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat lahiriah orang-orang mukmin di dalam surah Al-Anfal ayat 3 ini, yaitu yang pertama adalah selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, syarat-syarat dan rukunnya serta tepat pada waktunya. Sedang jiwanya khusyuk mengikut gerak lahiriah dan tunduk semata kepada Allah. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa zim lahu ajro. Dari surah At-Talaq ayat 5 yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Itu merupakan perintah Allah yang diturunkan kepada manusia. Siapa saja yang bertakwa, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya, yakni memberinya pahala di akhirat berupa syurga. Kemudian yang kedua yaitu meninfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ialah meliputi pengeluaran zakat, memberikan nafkah kepada keluarga dekatnya maupun jauh, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat. Di dalam surah At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kala akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Dan pada ayat keempat Allah menegaskan bahwa orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang mukmin sejati. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat diketahui orang lain dari dirinya. Maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar dan telah mengikrarkan dirinya secara lisan, maka wajib baginya menjadi orang mukmin yang benar. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat di atas, yaitu mereka akan memperoleh derajat yang tinggi. Dan selain itu Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana dalam firman-Nya yang tercantum dalam surah Al-Mulk ayat 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.